Halo semuanya, senang sekali saya kembali menjumpai Anda melalui video ini. Saya sedang mempersiapkan sebuah video tentang bagaimana mengelola keuangan keluarga dengan bijak. Kenapa saya membuat video tentang keuangan keluarga ini? Kan saya merasa bahwa ini sebuah kebutuhan yang cukup mendesak. Saya beberapa kali didatangi oleh beberapa orang yang konseling kepada saya. Dan orang-orang ini menceritakan tentang keuangan keluarganya. Kalau dilihat dari jumlah pemasukannya, sebetulnya jumlah pemasukan atau penghasilan sebesar itu lebih daripada cukup untuk memiliki kehidupan yang layak. Tetapi yang terjadi adalah orang seperti ini menceritakan bahwa keuangan keluarganya selalu kurang dan selalu kurang. Bahkan mereka terlilit hutang dalam jumlah yang besar. Akhirnya orang ini frustasi, capek-capek kerja, ujung-ujungnya hanya untuk membayar hutang. Itu dalam kondisi normal. Saya tidak bisa bayangkan apa yang terjadi dengan keuangan orang yang saya ceritakan tadi ketika memasuki situasi ekonomi seperti sekarang. Beberapa waktu yang lalu, IMF bahkan menyatakan bahwa pandemi corona ini menjadi awal terjadinya resesi global. Dan suka tidak suka bahwa kita berhadapan dengan kenyataan itu. Saya sendiri menghubungi beberapa jemaat untuk menanyakan kabar mereka. Dan banyak di antara mereka menceritakan, khususnya menceritakan tentang pekerjaan dan ekonomi mereka. Ada yang menceritakan bahwa omsetnya tinggal 30%. Ada yang menceritakan omsetnya tinggal 20%. Beberapa jemaat kami, mereka punya usaha kecil-kecilan seperti buka toko kecil-kecilan, warung kecil-kecilan, lalu kemudian jual barang kecil-kecilan, dan semuanya juga mengeluhkan hal yang sama. Pemasukan mereka atau penghasilan mereka turun drastis. Dan bagaimana dengan karyawan? Beberapa orang berpikir bahwa yang paling aman di masa sekarang adalah karyawan. Jangan lupa bahwa karyawan pun itu kena imbasnya. Beberapa jemaat kami yang mereka notabene seorang karyawan menceritakan bahwa penghasilan mereka dipangkas atau gaji mereka dipangkas itu hampir separuh. Karena masuk kerja mereka juga hanya tinggal separuh. Jadi ternyata mereka masuk kerjanya tidak full dalam 1 bulan. Jadi situasi seperti ini rupanya memang terjadi di mana-mana. Beberapa orang yang pekerjaannya sebagai sales yang gajinya mayoritas itu ditentukan dari insentif yang dia terima karena target yang dia capai atau tidak, itu juga mengeluhkan hal yang sama. Situasi lesu seperti ini, tentu saja targetnya sulit untuk tercapai. Targetnya tidak tercapai, berarti insentif atau bonusnya itu tidak keluar. Dan berarti pemasukan atau gajinya itu menurun dengan sangat drastis. Saya berhadapan dengan situasi seperti ini. Dan itu sebabnya saya berpikir, kalau dalam situasi normal saja, banyak yang kesulitan mengatur keuangannya dengan bijak, apalagi dalam situasi krisis seperti ini. Jadi tentu saja ini akan menjadi sesuatu yang tambah berat lagi. Karena itu melalui video berseri ini saya akan coba bagikan hal-hal praktis kepada Anda yang secara mudah Anda bisa praktekkan, dan saya yakin bahwa itu akan bisa menjadi solusi bagi Anda. Paling tidak itu akan membuat Anda bisa bertahan di masa-masa sulit seperti sekarang ini. Pertanyaan yang sering diajukan kepada saya adalah seperti ini. Bagaimana kita memiliki keuangan yang surplus atau paling tidak minus dalam situasi seperti ini? Karena pada kenyataannya adalah seperti ini, bahwa besarnya pemasukan itu tidak menjamin sehatnya sebuah keuangan keluarga. Sebab yang beberapa kali saya jumpai, justru semakin besar penghasilannya, semakin besar pengeluarannya, dan semakin besar juga hutang-hutangnya. Dalam situasi seperti ini ada 2 ide yang saya ingin tawarkan kepada Anda. Bagaimana kita bisa bertahan atau bahkan mengalami breakthrough dalam finansial kita. Ide yang pertama adalah menambah penghasilan, dan ide yang kedua adalah mengurangi pengeluaran. Mana di antara kedua ide ini yang paling ideal menurut Anda? Mungkin Anda akan berkata yang lebih baik adalah menambah penghasilan dan mengurangi pengeluaran. Saya pikir itu jawaban yang paling tepat. Tapi itu bisa diterapkan dalam situasi normal. Tetapi kalau diterapkan dalam kondisi tidak biasa seperti sekarang, maka ide yang pertama ini kurang realistis. Pada kenyataannya, bisa bertahan saja itu sudah sangat bagus. Situasi seperti ini mungkin kurang realistis kalau kita menerapkan ide yang pertama. Sekalipun bukan berarti saya meniadakan bahwa kemungkinan yang pertama bisa terjadi. Tapi menurut saya yang secara praktis kita bisa lakukan adalah kita lakukan hal yang kedua, yaitu mengurangi pengeluaran.
Ini hal yang benar-benar Anda bisa langsung lakukan. Kalau ide yang pertama tadi, itu sesuatu yang belum ada di tangan Anda. Karena Anda juga belum tahu idenya mau apa, Anda juga belum tahu usaha apa yang Anda mau bangun, Anda juga belum tahu bagaimana Anda bisa mendapatkan modal, entahkah Anda berhutang, entahkah Anda mengambil dana tabungan Anda, dan seterusnya. Dan hal yang kedua, itu justru hal yang berada di tangan Anda. Anda sudah punya uang dan Anda tinggal mengurangi pengeluaran Anda. Itu cara yang menurut saya jauh lebih bagus, cara yang jauh lebih tepat. Nah, masalahnya bagaimana cara kita bisa mengurangi pengeluaran? Bagaimana cara kita bisa berhemat dalam situasi seperti ini? Di video seri Financial Breakthrough ini, saya akan bagikan kepada Anda hal-hal yang praktis yang Anda bisa langsung lakukan. Saya yakin Anda lakukan, maka Anda langsung dapat manfaatnya. Dan kalau Anda mendisiplin melakukannya, maka bukan mustahil ini menjadi awal terjadinya sebuah terobosan di dalam keuangan Anda. Hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada Anda, catat dan buatlah pos-pos anggaran belanja Anda di dalam keuangan keluarga Anda. Kenapa ini hal yang penting? Karena banyak orang mengabaikan. Banyak orang tidak mencatat pengeluaran-pengeluaran mereka. Sehingga yang terjadi adalah mereka bingung kemana larinya uang mereka. Setiap bulan mereka terima sebuah gaji, lalu kemudian tiba-tiba saja berapa waktu kemudian uang mereka sudah habis. Dan kalau ditanya kemana larinya uang mereka, mereka sendiri juga tidak tahu kemana larinya uang mereka. Mereka hanya menebak-nebak, mungkin untuk mencukupi kebutuhan ini, mungkin untuk itu. Tanpa sadar, karena tidak dicatat, karena tidak dibuat pos anggaran yang baik dan benar, maka yang terjadi adalah sebuah kewajiban, sebuah kebutuhan yang mestinya harus didahulukan, yang mestinya harus dipenuhi, ini malah diabaikan. Dan yang bukan kebutuhan, yang sifatnya sebetulnya hanya sebuah kesenangan, itu justru dananya menggelembung banyak di sana, atau dananya terbuang habis di sana. Kenapa ini terjadi? Karena sekali lagi tidak dicatat dan mereka tidak buat pos-pos anggaran belanja. Saya akan menceritakan sebuah pengalaman sederhana yang kami lakukan ketika awal-awal menikah. Ketika awal menikah, istri saya bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan, dan saya sendiri sedang merintis sebuah usaha penerbitan spirit seperti yang Anda kenal sekarang. Di awal-awal menikah, kami sepakat bahwa pengelolaan keuangan itu harus dilakukan bersama-sama. Ya, ini menjadi sebuah hal yang nanti akan saya sampaikan kepada Anda, bahwa ternyata pernikahan satu daging itu harus diiringi dengan pernikahan satu dompet. Artinya, keuangan keluarga harus dikelola bersama-sama. Jika tidak, keuangan kita akan rentan mengalami kebocoran. Di video yang akan datang, saya tidak tahu edisi yang kapan, saya akan bahas soal hal ini. Tapi soal yang pertama ini, kita akan belajar dulu bagaimana kita mencatat dan membuat pos-pos anggaran belanja. Kembali ke cerita saya. Praktis, kami hanya hidup dari gaji istri saya setiap bulan. Dan ketika saya merintis usaha, sekalipun sudah ada profit, tapi saya tidak langsung mengambil profit usaha itu. Melainkan saya hanya mengambil gaji dari biaya atau honor tulisan. Waktu itu setiap orang yang menulis atau menjadi kontributor tulisan yang dikirimkan kepada kami, maka orang-orang itu akan mendapat honor. Nah, saya memposisikan sebagai seorang kontributor. Jadi saya hanya mengambil sejauh seberapa banyak saya menulis untuk saya terbitkan itu. Karena hanya mengambil sejauh honor saja, maka jumlahnya tentu tidak seberapa. Jumlah saya yang tidak seberapa digabungkan dengan gaji istri saya, dan kami harus mencukupkan diri dengan apa yang ada. Sebetulnya itu bukan hal yang cukup mudah. Tapi kenapa kami bisa survive di masa-masa awal kami menikah, di masa-masa awal kami merintis usaha? Karena cukup mepet, maka kami harus benar-benar hati-hati dan bijak dalam mengelola keuangan kami. Yang kami lakukan adalah, saya masih ingat bahwa istri saya setiap kali awal bulan, dia mengambil sejumlah amplop yang ditulisi beberapa pos anggaran. Istri saya mengambil sebuah amplop ditulisi per bulan. Amplop yang kedua ditulisi oleh istri saya kolekte atau persembahan. Karena kami tahu dalam tiap bulan berapa kali ibadah yang kami hadiri dan berapa persembahan yang kami berikan. Jadi berapa jumlah persembahan kali ibadah yang kami hadiri. Kami sudah masukkan dari awal. Lalu kemudian pos berikutnya adalah berapa banyak kewajiban yang saya berikan kepada orang tua. Sekalipun orang tua tidak menuntut, tapi kami sebagai anak, kami merasa bahwa ini menjadi
hal yang bagus kalau seorang anak memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Jadi dari awal kami juga memberikan berkat kepada orang tua kami juga sudah anggarkan di awal. Berikutnya amplopnya ditulis untuk listrik, air. Amplop berikutnya adalah kebutuhan rumah tangga untuk belanja sehari-hari. Lalu kemudian ada juga amplop yang fleksibel. Ini sifatnya untuk kesenangan, untuk sesuatu yang bisa dinikmati. Jadi awal-awal kami buat amplop seperti itu dengan tulisan-tulisan seperti itu. Lalu kemudian gaji yang kami terima itu langsung diposting di tiap-tiap amplop itu. Sehingga kami semuanya ngerti bahwa ternyata kami ini tidak sekaya yang kami kira di setiap awal bulan. Sebab problem kebanyakan orang adalah setiap awal bulan dia merasa menjadi orang yang sangat kaya. Tapi baru di paruh bulan, orang yang sama akan merasa menjadi orang yang paling miskin di dunia. Betulkah kenyataan seperti itu? Pada kenyataannya adalah ketika kami posting di tiap amplop itu, maka yang tersisa di dana fleksibel yang sifatnya untuk kesenangan atau untuk sesuatu yang kami bisa nikmati, itu ternyata jumlahnya sangat sedikit. Sehingga ketika kami membelanjakan sesuatu, kami benar-benar harus hati-hati di dalam melakukannya. Sehingga kalau kami ingin sesuatu yang bukan kebutuhan, kami hanya gunakan hanya dari dana yang ada di amplop fleksibel untuk kesenangan itu saja. Lebih dari itu, kami tidak akan mengambilnya lagi. Dengan cara praktis seperti ini, kami bisa bertahan di masa-masa awal kami merintis usaha. Memang cukup berat. Kami melakukan banyak penghematan dan ternyata bisa. Ternyata kami tidak berhutang. Malah kami bisa menambahkan modal di penerbitan yang saya rintis. Jadi hal praktis ini kalau dipraktekkan ternyata ini cukup efektif. Saya tahu hampir kebanyakan orang tidak melakukan hal ini. Kenapa? Mungkin orang berpikir terlalu ribet, terlalu repot. Saya berkata, kalau hal kecil saja kita tidak lakukan, bagaimana mungkin Tuhan bisa percayakan perkara-perkara yang lebih besar dalam keuangan kita? Kalau pengelolaan yang tampaknya sepele saja, kita tidak bersedia lakukan. Dan bagaimana mungkin kita dalam kondisi siap untuk terima berkat Tuhan yang lebih besar? Jadi melalui video ini saya ingin berkata kepada Anda semuanya, cobalah Anda praktek di rumah. Setiap kali Anda terima gaji, Anda langsung posting ke pos anggaran Anda. Dan hanya gunakan yang benar-benar Anda tahu itu dana yang Anda bisa gunakan. Bagaimana kalau Anda seorang pengusaha? Maka alangkah lebih baiknya keuangan perusahaan dan keuangan keluarga itu dipisahkan. Dan Anda tidak semau-maunya atau sesuka-sukanya mengambil uang perusahaan untuk kebutuhan yang bukan untuk kebutuhan perusahaan. Jadi lebih baik kalau Anda menggaji diri Anda sendiri dan Anda berpadan dengan apa yang ada dari gaji Anda itu. Maka ini akan menyelamatkan kita di masa-masa krisis seperti ini. Ini akan membuat kita bisa survive. Dan bukan mustahil bahwa ini akan bisa menjadi awal terjadinya terobosan di dalam keuangan kita. Di video yang akan datang, saya akan sampaikan bagaimana cara supaya dengan gaji yang mungkin mepet, dengan penghasilan yang sedikit, tapi bisa cukup, bahkan masih bisa ada yang ditabung. Nantikan video berikutnya, dan saya harap Anda bisa menikmati video ini, tidak hanya sekedar Anda menikmati, tapi saya sungguh berdoa Anda praktek. Anda mulai lakukan. Dan saya ingin mendengar sebuah kesaksian Anda yang Anda bisa tulis di kolom komen di bawah ini. Anda bisa tulis ketika Anda praktek, apa yang terjadi dengan keuangan keluarga Anda. Tuhan memberkati kita semua.